Papua adalah provinsi paling timur di wilayah Indonesia yang menjadi rumah bagi salah satu hutan terbesar dunia, hampir 41 juta hektar, suatu wilayah yang luasnya 3 kali lipat dari negara Inggris. Namun, Indonesia telah dilaporkan sebagai salah satu negara dengan laju deforestasi tertinggi di dunia. Seperti diungkapkan oleh Kementerian Kehutanan, bahwa negara ini telah kehilangan 3,5 juta hektar hutan antara tahun 2003 dan 2006, atau lebih dari 1 juta hektar per tahun. Sebagian besar deforestasi terjadi di Pulau Sumatera dan Kalimantan. Namun sejumlah pengamat meyakini Papua dapat menjadi yang berikutnya. Catatan dari kementerian menunjukkan bahwa Papua telah kehilangan hampir 80.000 hektar hutan antara periode tahun 2003 hingga 2006. Namun sejumlah organisasi lingkungan memperkirakan laju yang lebih tinggi, yang mencapai 300.000 hektar hutan per tahun. Seiring dengan keputusan pemerintah terkait pembangunan di provinsi ini, para ahli mengamati bagaimana pembangunan dapat dilakukan dengan cara logis, baik dari sisi ekonomi, masyarakat lokal, serta lingkungan hidup. Center for International Forestry Research, Agricultural Research Center for International Development, dan Conservation International Indonesia telah melakukan penelitian tentang pembangunan di Papua selama 8 tahun terakhir. Di tahun 2010, para ilmuwan mulai meneliti potensi pelibatan masyarakat lokal di dalam keputusan pemerintah daerah terkait pemanfaatan lahan melalui sebuah proyek tentang perencanaan pemanfaatan lahan kolaboratif dalam konteks perubahan iklim di Indonesia. Kelompok ilmuwan ini memfokuskan penelitian mereka di wilayah Mamberamo, bagian utara Provinsi Papua. Development is one of most important goal for people in Papua and more especially in Mamberamo. Our project doesn't aim to say what is good, what is wrong. What we try to do was to bring people together and to discuss about that. The project is helping the local community to get in touch directly with their own governments to prepare about conservation and also development that really meet the green economic goals and strategy for the governments of Mamberamo Raya. Perencanaan pemanfaatan lahan adalah alat utama yang digunakan oleh pemerintah untuk mengelola wilayah, di mana peta memainkan peran penting dalam pengembangan rencana pemanfaatan lahan yang resmi. Sejauh ini, masyarakat setempat yang memiliki hak atas wilayah ini dan memiliki pengetahuan ekologis tingkat tinggi belum dilibatkan dalam pembuatan keputusan. Sejumlah ilmuwan mengunjungi wilayah Mamberamo selama 10 hari pada tahun 2012 untuk memperkenalkan pemerintah Mamberamo dan masyarakat tentang beberapa metode seperti diskusi kelompok, wawancara, dan pemetaan partisipatif yang telah dikembangkan oleh para ilmuwan, guna membantu menetapkan rencana pemanfaatan lahan secara bersama-sama. Ini bagaimana masyarakat memandang penggunaan lahan untuk saat ini dibandingkan dengan masa depan. The workshop for us was a way to put everybody, all the stakeholders together and to discuss around the results that we brought back. I think that was something that never happened in Mamberamo Raya before, and everybody was quite enthusiastic with that. And I think the outcome of the workshop was valuable for the local government, for villagers also in the end. Yang saya tangkap itu adalah bagaimana masyarakat bisa menyampaikan aspirasinya, menyampaikan pendapat tentang peta itu. Mereka bisa baca peta itu yang paling penting. Kemudian pemerintah kabupaten mengambil itu sebagai bagian dalam proses perencanaan. Apa saja? Mulai penataan kota, sampai kita rencana mengajukan ini untuk Taman Nasional.
peta ini juga menjadi bagian yang terintegrasi. Bahwa kita jelaskan bahwa hampir di seluruh wilayah konservasi ini, penduduk itu punya lahan-lahan yang memang merupakan hak ulayat. Dan itu harus dijaga. Yang ada sekarang yang kita lihat ada peta saat ini dan peta masa depan. For local government, they thought at the beginning that villagers didn't understand anything about RTRW, about land use plan, about maps, and they were really surprised to see how confident were the villagers to explain their own maps and to locate themselves in this big territory and to say this is what we want and for what reason. Jadi kita punya ada ini Pastilah 1 dan 2 ini untuk cari makan, cari babi, cari apa, semua di sini. Salah satu alat utama yaitu pembuatan peta. Pemerintah menemukan manfaat peta untuk pembuatan berbagai strategi pemanfaatan lahan dan masyarakat lokal menganggap peta sebagai alat negosiasi yang efektif. Unlike a report, the participatory map can be easily understood by local people as is presented in a visual way to describe what really matters for local community in terms of biodiversity, forest resource and landscape, as well as how people use their land at present and what they plan for the future. Jadi kami punya kampung ada di tempat hijau ini. Peta itu sebagai untuk bisa mengetahui mana yang hutannya bisa dibangun dan mana yang hutannya tidak bisa dibangun. Dan hutannya dibangun itulah tempat untuk masyarakat cari makan dan berkebun. Peta itu dia bisa membatasi, kita bisa tunjuk itu membatasi kalau macam ada pengusaha atau perusahaan-perusahaan yang masuk. Juga kita bisa lihat antara suku dengan suku atau marga dengan marga, kita bisa tahu persis. Di sini tempat keramat, di sini tempat mencari makan, dan saya harus lewat di sini, artinya jalan. Kalau harapan kami ke depan, peta itu digunakan oleh pemerintah secara baik. Pemetaan ini penting, sesungguhnya untuk membantu pemerintah daerah dalam rangka membuat perencanaan. Dari pemetaan ini kan selain memetakan batas antara kampung dengan kampung secara adat, tapi juga potensi yang ada di dalamnya. Ini misalnya hutan bakau, ini hutan sagu, ini tempat udang, ini tempat ikan, kerang dan lain sebagainya. Ini kan memberikan gambaran kepada pemerintah bahwa contoh di Kampung Yoke untuk menata ekonomi atau menata kesejahteraan masyarakat di Yoke itu kita mulai dari sini. Itu juga peta ini akan sangat membantu kami. Jadi dari dana Rubebai akan keluar ke Kampung Yoke. Anggota masyarakat dari salah satu desa, Yoke, memanfaatkan peta untuk menginformasikan pemerintah tentang kemungkinan dampak negatif lingkungan dari rencana perluasan kanal yang sempit di antara Sungai Mamberamo dan hutan bakau di mana desa tersebut berada sebagai upaya mempersingkat rute transportasi. Mereka memperingatkan pemerintah tentang kanal buatan yang pernah dibangun oleh sebuah perusahaan eksplorasi minyak sebagai sarana transportasi dari Danau Tabarisia ke Sungai Apawer yang telah memberikan dampak pada lingkungan. Seperti contoh Bapak dan siapa yang sudah pernah lewat Apawer masuk lari ke Yoke. Itu dulu perusahaan legal keluar ke Apawer, terjadi lumpur masuk dari Sungai Apawer. Air kabur itu PC. Nah, dia timbung, akhirnya danau itu dia kembali pendek, tidak dia panjang, dan ikan itu banyak, bandeng, bobara, lasi dan lain-lain itu banyak bermain di situ. Tapi setelah dia keruk di situ, PC lumpur dari Apawer masuk, dia sudah mundur pendek dan ikan kurang begitu. Para ilmuwan berkesempatan untuk mengunjungi kanal tersebut dan mengamati situasi yang terjadi. We are at the end of Lake Tabarisia, and this is the place where the villager complained about the activity 30 years ago of a company exploring for oil,
and who dig the channel that link Apawer with Tabaresia Lake behind me. And we can see when we go out of this channel that even on the lake close to here, the ground is going out of the water, and the trees are growing there. So in a few years, the lake will be smaller and smaller. Masyarakat lokal memanfaatkan peta untuk menggambarkan bagaimana kanal dari desa Yoke ke Danau Rombebai dan bukan ke Sungai Mamberamo dapat memberikan akses bagi desa Yoke ke pusat kabupaten, dan secara bersamaan juga lebih baik bagi lingkungan. Hal ini karena sudah ada sungai di antara Yoke dan Rombebai, sehingga yang diperlukan hanyalah pelebaran dasar sungai. Ini juga dapat menghindari pengendapan, sesuatu hal yang dapat terjadi bila kanal dari Yoke ke Sungai Mamberamo dibuat. Yang ini air danaunya jernih. Air danaunya jernih, jadi dia tidak akan buat dampak. Malah nanti itu ada saling ada hubungan. Jadi ikan dari danau Warmarisia, danau Tabarisia bisa pergi sampai di sana. Anak ini hebatnya. Kali yang kecil juga. Peta ini dia berguna untuk masa depan kita, anak cucu yang akan datang. Bukan hanya kita saja. Diharapkan usulan ini dapat menjadi alat bagi masyarakat Mamberamo dan pemerintah guna memastikan adanya pengelolaan lahan kolaboratif yang lebih baik untuk konservasi dan pembangunan demi masa depan.